مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustadzah di pembelajaran tajwid. Insya Allah di hari ini kita akan membahas masih tentang makharijul huruf atau tempat-tempat keluar huruf. Di hari-hari kemarin kita sudah membahas 4 tempat keluar huruf. Semoga anandaku yang soleh dan solihah semuanya bisa menyerap apa yang disampaikan tentang makharijul huruf 4 tempat kemarin. Hari ini kita akan membahas makharijul huruf atau tempat-tempat keluar huruf yang kelima, yaitu huruf-huruf yang keluar dari al-khayshum, ya, rongga hidung. Nah, silahkan Ananda siap-siap memperhatikan, fokus, tidak ada yang melihat kemana-mana, semuanya fokus. Baik, kita akan mulai pembahasannya. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan untuk menyerap apa-apa yang akan disampaikan dan apa-apa yang akan didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat keluar huruf yang kelima yaitu huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung, ya, bukan dari hidung tapi dari rongga hidung. Yang pertama, huruf-huruf yang harus keluar dari rongga hidung itu pada intinya adalah huruf nun dan mim. Ya, huruf apa? Huruf nun dan mim. Nanti ada yang bunyi nun, bunyi mim, tanwin juga bagian dari terakhirnya kan. Contoh misalkan an, in, un itu adalah bunyi nun, ya. Jadi perhatikan, pada intinya huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung itu adalah bunyi nun, bunyi mim. Nah, di dalamnya ada tanwin. Kemudian huruf-huruf yang harus keluar, salah satunya adalah huruf-huruf yang harus keluar dari rongga hidung itu adalah huruf-huruf yang harus dibaca gunnah, ya. Ustazah ingin menegaskan di sini karena masih banyak yang ketika membaca huruf gunnah itu tidak ditekan, pembacaannya tidak ditahan. Nanti ditahan untuk huruf-huruf gunnah ini sebanyak sejumlah 2 ketuk. Nah, Ustazah perhatikan, Ustazah akan memberikan contoh cara pembacaan gunnah nanti. Jadi kadar panjangnya adalah segini. Ketika Ustazah menutup, membuka ibu jari dan membuka telunjuk, ya. Jadi panjangnya segitu. Contoh misalkan yatasaalun gitu, ya. Jadi ketika Ustazah menutup jari kemudian membuka ibu jari, membuka telunjuk, itu kadar pembacaan gunnah gitu, ya. Jadi dibacanya ditahan 2 harokat atau 2 ketuk, tapi kadarnya adalah segini, ya. Nanti kalian perhatikan cara baca Ustazah. Apa saja yang harus dibaca digunnahkan itu? Yang pertama adalah ketika kita menemukan di dalam Al-Quran huruf-huruf nun bertasydid, ya, perhatikan, nun bertasydid dan mim bertasydid, ada tasydidnya, nun dan mim yang bertasydid, maka itu harus dibaca ditahan 2 ketuk. Oke, kadar panjangnya segitu, ya. Perhatikan tangan Ustazah, ya. Kita ambil contoh dan kalian ikuti, ya, baik gerakannya ataupun ucapannya, ya. Silahkan jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, karena ketika belajar tajwid itu, ketika kita belajar tahsin itu, maka kita harus mengeluarkan suara dengan
suara yang lantang begitu ya, seperti itu. Ya, kita perhatikan contohnya. Yang pertama adalah inna, ada nun bertasydid, jadi kadar panjangnya inna, ya, begitu. Kemudian innaha, gitu ya. Kemudian summa, gitu ya. Nah, ini nggak ada tasydidnya nih. Amma, gitu ya. Coba sekali lagi Ustazah bacakan dan kalian ikuti. Inna, gitu ya. Innaha, gitu ya. Kemudian summa amma. Jadi sekali lagi, ketika kita membaca huruf yang ada nun bertasydid atau mim bertasydid, maka itu keluar dari rongga hidung. Dan cara pembacaannya Ustazah ini akan menekankan, akan senantiasa menginformasikan kepada kalian agar ditahan 2 harokat bacaannya. Kadarnya tadi seperti tadi, nutup, buka, buka, gitu ya. Iya, ya segitu. Jadi gimana sih cara mengetahui bahwa itu betul-betul keluar dari rongga hidung? Nah, bisa kalian cek. Ketika kita membaca kata inna, itu ditutup mulutnya, maka tidak ditutup mulut, Ustazah lupa. Ditutup hidungnya, itu tidak akan keluar suaranya. Ya, jadi nah, itulah huruf yang keluar dari rongga hidung. Yang pertama, sekali lagi, nun bertasydid dan mim bertasydid. Ya, satu apa? Nun bertasydid dan mim bertasydid. Kadarnya adalah 2 harokat, caranya tutup, buka, buka. Segitu kadarnya. Jadi tidak boleh pembacaannya inna ma'al, gitu ya, tapi inna ma'al, gitu ya. Kalian boleh latihan dan harus latihan terus agar kemudian menjadi pas bacaannya, ya. Nah, selanjutnya apalagi yang harus dibaca? Digurahkan dan keluar dari rongga hidung. Yang kedua adalah idgham, ya. Idgham itu adalah ketika nun mati atau tanwin menghadapi, nah idghamnya adalah idgham bigunnah. Sesuai dengan namanya, bigunnah, harus dengan gunnah pembacaannya ketika membaca idgham ini, gitu ya. Nah, nun mati atau tanwin menghadapi huruf yang 4, ya, ya, nun, mim, dan waw. Ya, jadi ketika ada nun mati atau tanwin, ya, tanwin itu yang mana? Fathah 2, kasroh 2, sama dhammah 2, gitu ya. Yang itu kemudian menghadapi huruf yang 4, maka harus dibaca, diidghamkan dan disertai dengan gunnah, ya, disertai dengan apa? Gunnah. Oke ya. Jadi keluar dari rongga hidung. Kita ambil contohnya dan kalian ikuti, boleh begitu ya. Yang pertama adalah wujuhu yaumaid. Jadi kadarnya, gunnahnya segitu, kemudian harus keluar dari rongga hidung. Wujuhu yauma, gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, ayadriba. Jadi nggak boleh pembacaannya ayadriba atau wujuhu yauma idin, nggak boleh begitu, tapi harus ditahan dulu, ya. Sekali lagi, boleh diikuti gerakannya juga ucapannya, ya, harus bahkan, karena agar melatih lidah kita, lisan kita menjadi tepat ketika membacakan huruf-huruf yang harus diidghamkan. Idghamnya idgham bigunnah, ya. Kita sekali lagi ya, wujuhun yaumaid, itu. Kemudian ayadriba, gitu ya. Kemudian an-nafsi, ya. Jadi tanwin menghadapi iya, oke.
nun mati menghadapi iya, ya. Kemudian nun mati menghadapi nun. Itu semua hukumnya adalah idgham bi gunnah. Harus diidghamkan kemudian diberikan gunnah, ditahan 2 harokat. Oke? Kita lanjut. Yang ketiga yang harus dibaca gunnah keluar dari rongga hidung, ya. Yang ketiga adalah namanya idgham shaghir. Idgham shaghir ini yang gimana sih? Nah, idgham shaghir ini adalah ketika mim mati menghadapi mim berharokat. Diperhatikan, ketika mim sukun menghadapi atau berhadapan dengan mim yang berharokat, ya, maka ini harus dibaca idgham. Idgham itu apa? Dimasukkan bunyi mim ke mim berikutnya, tapi harus disertai dengan gunnah. Oke, ya. Kita ambil contohnya dan sekali lagi kalian ikuti, ya. Nah, ini ada nun bertasydid, artinya harus digunnahkan. Kemudian mim bertemu dengan mim sukun, bertemu dengan mim berharokat. Itu juga tadi bagian dari huruf-huruf yang harus keluar dari rongga hidung, maka harus ditahan, digunnahkan. Oke, ya. Kita baca contohnya. Annahum mulaqu, begitu ya. Annahum mulaqu. Oke, bisa? Coba kita bacakan lagi dan kalian ikuti. Innahum mulaqu, ya. Satu contoh begitu, diikuti gerakannya biar kalian terus nempel ketika membaca yang seperti ini, maka harus dibaca digunnahkan. Oke, ya. Contoh yang selanjutnya. Qulubihim marad. Oke. Qulubihim marad. Dan kita buktikan apakah ini keluar dari al-khayshum atau rongga hidung. Maka untuk mengetahui apakah itu betul keluar dari rongga hidung, kita tutup ketika membaca huruf yang harus digunakan, ya. Contoh, nah itu nggak keluar ketika ditutup hidungnya. Kemudian nahub, nah seperti itu. Jadi itulah huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung. Jadi yang ketiga tadi idgham shaghir. Yang gimana? Ketika mim mati menghadapi mim berharokat. Ya, selanjutnya kita perhatikan lagi. Ketika kita membaca iqlab, maka itu pun harus keluar dari al-khayshum. Ya. Yang bagaimana iqlab itu? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Oke. Sesuai dengan namanya, iqlab itu merubah. Jadi biasanya di dalam Al-Qur'an itu di atas nun atau di atas tanwin itu ada mim kecil. Artinya bunyi nunnya harus diganti dengan mim, ya. Jadi ketika iqlab, perhatikan bacaan ustadzah seperti apa pembacaannya, ya. Iqlab itu harus dibaca bibir tidak rapat sempurna, ya. Jadi ketika membaca iqlab itu begitu dan harus disertai dengan gunnah, ditahan gunnah, gitu ya. Contoh yang pertama adalah min ba'di. Oke, min ba'di. Jadi bukan mim, nggak sempurna mimnya, tapi min ba'di. Oke. Kemudian yang kedua, muhitun bil kafirin. Oke, silahkan ikuti ya gerakannya juga ucapannya. Muhitun bil kafirin. Ya,
itu yang selanjutnya. Baik, iqlab sudah selesai, dan yang selanjutnya adalah ketika kita membaca ikhfa. Ikhfa yang bagaimana? Nah, ikhfa yang ini adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Ya, 15. Nah, hurufnya apa saja sih? Insya Allah nanti akan kita bahas di pembahasan tajwid berikutnya. Hari ini kita ikuti saja bacaan Ustazah, ya. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 gitu ya. Cara bacanya harus di ikhfa itu samar. Jadi bunyi nun mati atau tanwinnya disamarkan, tidak jelas ke nunnya ya, disamarkan, dan harus disertai dengan apa? Gunnah, gitu ya. Harus disertai dengan apa? Gunnah. Kadar panjangnya segitu. Oke? Ya, kita baca contohnya. Ada, gitu ya. Ada, ya. Kemudian wa anzala, ya, itu bunyi ifa. Jadi nah itu harus keluar dari rongga hidung, ya. Oke, selanjutnya adalah masih ikhfa, tapi ikhfanya adalah ikhfa syafawi. Kalau tadi namanya ikhfa hakiki, ya, ikhfa hakiki yang hurufnya ada 15. Sekarang adalah ikhfa syafawi. Hurufnya hanya satu untuk ikhfa syafawi. Yang bagaimana ikhfa syafawi itu? Apabila mim mati, ya, mim sukun bertemu dengan ba. Jadi huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu ba, ya. Apabila mim mati bertemu dengan ba. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya wahum bil akhirah, ya, wahum barizun. Pembacaannya sama seperti iqlab. Jadi bibir tidak rapat sempurna, ya. Contoh tadi apa? Wahum bil akhirah, gitu ya. Nah, seperti itu untuk ikhfa syafawi. Ya, jadi sekali lagi, huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung pada dasarnya adalah bunyi nun dan bunyi mim. Kemudian ada hukum-hukum tajwid yang harus dibaca digunakan, ya, artinya harus keluar dari rongga hidung dan ditahan 2 ketuk, gitu ya, atau 2 harokat. Kadar panjangnya adalah seperti ini, ya, biar lebih mudah. Jadi Ustazah berikan gerakan seperti ini, dan kalian ikuti, kalian simpan baik-baik di dalam memori. Pembacaannya adalah seperti itu, baik iqlab tadi, ya, kemudian ikhfa, kemudian idgham bi gunnah, gitu ya, kemudian nun dan mim bertasydid, ya. Makanya ketika ada nun dan mim bertasydid, itu ulama mengatakan dan gunakanlah setiap nun dan mim bertasydid itu, dan namailah itu adalah huruf gunnah, begitu ya, seperti itu. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan contoh bacaan, ya. Jadi contoh bacaan ada yang kemudian tajwidnya, kemudian makharijul hurufnya. Ustazah berharap semuanya memperhatikan tulisannya dan samakan dengan bacaan Ustazah, ya, agar ketika kalian membaca ikhfa itu harus seperti apa sih? Ketika ada mim bertasydid itu harus dibaca seperti apa, begitu ya. Nah, Ustazah akan berikan contoh di surat Al-Baqarah ayat 38 sampai 41, ya. Ustazah akan memberikan contoh mulai dari ta'awud dan basmalah. Ya, Ustazah akan mengingatkan pada kalian untuk pembacaan ta'awud dan basmalah juga harus benar, ya. Ustazah masih mendengar
bacaan dari beberapa dari kalian yang kurang tepat pembacaan baik ta'awudz maupun basmalah. Hari ini Ustazah akan mengingatkan kembali pembacaan ta'awudz dan basmalah yang harus kita usahakan sebaik mungkin, begitu ya. Karena ta'awudz adalah bagian dari perintah Allah, ya. Ketika kita akan membaca Al-Qur'an, maka fasta'id billahi minasyaitonir rajim, kata Allah. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, maka bacalah dengan tepat agar artinya, agar permohonan kita kepada Allah itu menjadi benar, gitu ya. Seperti itu. Baik. Perhatikan bacaan a'udzu, ya. Lidah Ustazah tuh keluar sedikit. Jadi masih Ustazah mendengar banyak yang membaca a'udzu. Maka mulai hari ini Ustazah tegaskan lagi dan kalian perbaiki, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika ada tasydid maka ditekan, jangan dipanjangkan, ya. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Di bacaan basmalah Ustazah masih banyak mendengar ucapannya seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tasydidnya nggak ada, padahal harus ada tasydidnya dan harus dibaca ditekan, gitu ya. Ustazah contohkan sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim, seperti itu ya. Baik, kita mulai ke surat Al-Baqarahnya. Baik, kita perhatikan surat Al-Baqarahnya. Ada beberapa yang akan Ustazah jelaskan dulu agar kalian kemudian menjadi hati-hati, ya, ketika membacanya. Di sini ada lo, ya, diawali dengan huruf lo. Jadi bukan kul tapi ul, ya, ul. Nah, di sini ketika kita berhenti di kata jami'a, maka cukup 2 ketuk aja, cukup 2 harokat saja, ya. Nah, kita bertemu dengan huruf yang sudah kita bahas tadi, ya, harus dibaca guna. Fa imma, maka gerakan tangannya, ya, biar kitanya menjadi ingat. Fa imma, segitu. Jadi tidak boleh lagi ada pembacaan fa imma ya'tiyannakum, ya, ketika kita bertemu dengan mim bertasydid dan nun bertasydid, maka fa imma ya'tiyannakum, ya. Jadi kalian harus ukur dengan ketukan ini, ya, biar pas, begitu ya, biar tidak kurang, gitu ya, bacaannya. Ya, di sini ada beberapa mim bertasydid, nun bertasydid, kemudian mim sukun bertemu dengan mim. Alhamdulillah ketemu dengan contoh yang tadi kita bahas, ya. Hudal, ini ikhfa juga ditahan, ya, 2 ketuk, di gunnah disertai dengan gunnah, hudal, gitu ya, hudal, gitu. Fama, ya. Awas, hati-hati, dan Ustazah mau nanti ketika kalian menyetorkan dengan bacaan yang sudah Ustazah berikan contoh. Jadi perhatikan contohnya, perhatikan baik-baik mana yang harus dibaca, ditahan 2 ketuk, digunakan, begitu ya. Maka ikuti seperti itu dan kemudian baru kalian buat VM-nya, gitu ya. Kemudian khaufun, nah ini mah idhar, jadi nggak usah ditahan, gitu. Terus walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Nah, ketika kalian bertemu dengan ini, ya, tanda bendera tadi, mana lagi ini, kemudian yang ini, ya, itu harus di madnya itu lebih dari 2 harokat. Jadi kita nanti Ustazah kasih tahu yang ini 4 harokat, jadi 4 ketuk, ya, tahan sampai 4 ketuk. Kalian harus sabar membacanya. Contohnya wa kadzabu bi ayatina ulaika, begitu ya.
Nah, Ustazah kasih contoh dulu begitu, diingatkan biar nanti kaliannya ngeh. Ya Bani Isra, sama, ini 4 ketuk, ini 4 ketuk ya. Kemudian ini ni'matiyallati, ya, juga sama, itu 4 ketuk. Nah, biahdi ufi, sama juga itu ya, 4 ketuk. Ini juga sama, 4 harokat ya. Jadi ketika ada tanda benderanya dan kita membacanya secara langsung, maka harus dibaca 4 ketuk ya, seperti itu. Kemudian ya, itu yang harus digunakannya tadi sudah ya, sudah ada di atas berarti. Nah, ini termasuk sama harus ditahan di berikan guna gitu ya. Sama qalilau gitu ya. Jadi tanwin menghadapi waw tadi idgham, maka harus disertai dengan gunnah karena namanya juga idgham bi gunnah gitu ya. Baik, Ustazah bacakan dari awal sampai akhir. Tadi Ustazah sudah berikan perhatian di huruf-huruf yang harus diperhatikan bacaannya ya. Kita ulang dari ta'awud ya. Ta'awud dan basmalah yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Sadaqallahul azim. Ya, sekarang kalian boleh ulang-ulang ya apa yang Ustazah baca barusan. Perhatikan lagi mana yang harus dibaca digunakan, mana yang harus dibaca ditafhimkan, dan seterusnya. Setelah kalian yakin bisa mengikuti bacaan itu, buat VN-nya dan langsung segera kirimkan ke grup Qur'annya masing-masing ya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari kalam-kalamnya, bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.